Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, di kajian perdana di bulan Syawal setelah libur sejenak, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedekah, infak, zakat yang kita keluarkan menjadi amal yang memperberat timbangan kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam meninggalkan kemungkaran, dan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian ini di surat Al-A'raf ayat 144. Mudah-mudahan nanti bisa sampai di ayat 146. Seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan likulli syai' fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita coba cermati tafsir dari ayat ini. Saya ambil dari beberapa penjelasan para ahli tafsir karena agak sedikit ada hal yang perlu kita cermati lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya yang dikutip atau yang dari tafsir Al-Wasit, di muallif rahimahullah menyatakan thumma hakal Quran, jadi tidak di tafsir jenengan ya Pak Dawam sama ya. Thumma hakal Quran ba'da dzalika ma karramallahu tabaraka wa ta'ala bihi Musa alaihissalam. Jadi kemudian di ayat yang ke 144 ini Al-Quran mengisahkan, Al-Quran haka, mengisahkan, menuturkan
ma karramallahu ta'ala bihi Musa. Jadi Allah menuturkan tentang takrim, pemuliaan, takrimullahi ala Musa. Allah memuliakan, mengistimewakan, memilih Nabiullah Musa alaihissalam. Faqala ya Musa, Allah menyatakan, inni istafaituka. Wahai Musa, kata Allah, bahwa engkau adalah, jadi Musa ini istifa'ullah. Jadi orang-orang istifa, pilihan. Istafa yastafi istifa'an, istifa'ullah. Jadi orang pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjuk, jenengan cermati, Allah menggunakan kepada Musa alaihissalam menggunakan kata istafa. Innistafaituka. Nggih, istafa yastafi istifa itu memilih, pilihan. Kemudian Allah mengisahkan tentang Maryam dengan menyatakan waqalatil malaikatu ya Maryamu innallahas tafaki ya wa tahharaki. Coba jangan cermati. Jadi semua ketika menggunakan kata istifa itu adalah orang-orang istimewa. Rasulullah SAW mengatakan innallahas tafani min Bani Hashim. Allah memilihku dari seluruh keturunan Bani Hashim. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah memilih Bani Hashim itu dari suku Quraisy. Dan Rasulullah SAW pun juga dari suku Quraisy. Ya, artinya Bani Hashim. Rasul pun juga menggunakan, artinya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah juga menggunakan kita istafa. Ini pilihan. Kalau Maryam Allah pilihkan dengan banyak ya, sebabnya karena dia menjadi ahli ibadah, qanitat. Jadi qanitatun, ahli ibadah. Kemudian Maryam menjaga pergaulan. Nggih. Dengan walam yamsasni basar. Tidak pernah bersentuhan dalam pengertian sentuhan biasa atau tidak pernah dengan lelaki lain, begitu. Kemudian Maryam menjadi muharrarah, jadi wanita yang menghabiskan waktunya untuk beribadah mengabdi di Baitul Maqdis. Allah kemudian memilih Rasulullah dengan banyak kelebihan. Di sini Allah menjelaskan tentang pilihan Allah kepada Musa alaihissalam. Di antaranya Allah mengatakan ini. Jadi istafaituka 'alan nas, aku memilihmu wahai Musa alaihissalam dari seluruh manusia yang ada. Berarti spesial. Di sini iftial minas safwah wa safwatu syai' khalisuhu wa khiyaruhu. Jadi memang kata istifa ini memiliki makna khiyaruhu, yang pilihan. Jadi ingat, pilihan dari safwah, bersih. Qala ta'ala li Musa inni ikhtartuka wajtabaituka 'alan nasil mawjudina fi zamanika li'anna ar-rusul kanu qabla Musa wa ba'dahu fa huwa istifa'un 'ala jailin muayyanin minan nas bi hukmi hadhil qarinah. Jadi karena itu para utusan semuanya adalah orang-orang pilihan. Jadi artinya kita tidak bisa ngajukan diri sebagai utusan Allah, kan gitu. Kalau dikondisikan supaya menjadi terpilih oleh Allah, bisa syarat ya, tapi di era kita saat ini dikondisikan untuk dipilih menjadi yang terbaik. Ya, gitu. Yang terbaik di mata manusia, kan ngeten. Untuk saat ini gitu. Karena risalah itu sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sebagai khatamul anbiya, wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Jadi Rasul itu sebagai penutup para nabi. Musa pilihan. Karena pilihan salah satunya dipilih oleh Allah untuk Musa dikatakan kalimullah, nabi yang langsung berdialog dengan Allah bil wadil muqaddasi tuwa, al wadi al muqaddas, ya, bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi lembah yang disucikan, lembah yang bersih. Nah, di sini terjadi dialog antara Allah dengan Musa alaihissalam. Karena itu Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya di sini, Pak. Musa alaihissalam. Padahal Musa ada sisi kekurangan dari sisi ini. Dalam hal penyampaian. Ya, pelu atau apa gitu, guys. Semasa mudanya tidak lepas dari cacian dari masyarakat Bani Israel. Karena tradisi masyarakat Bani Israel itu mandi bersama, Pak. Mandi bersama di kolam renang, sungai, mandi bersama. Nah, sekarang seluruh hampir, coba jenengan habis hari raya itu, hari pertama sonjo-sonjo, hari kedua ke wisata yang banyak di areal kolam, ya, kolam renang. Yang di situ campur, gitu. Laki dan itu tradisinya siapa? Yahudi, Pak. Yahudi, Bani Israel. Nah, inilah sebenarnya mestinya menjadi landasan kita berpikir bagaimana menciptakan kolam renang khusus laki-laki dan khusus perempuan. Itu kan? Dalam kolam renang? Oh. Belum ada. Makanya di Probolinggo sudah ada? Belum ada. Ada. Khusus sewa. Jadi kalau mau pakai khusus laki-laki dan perempuan sewa sendiri kan? Karena di utaranya ada kolam renang TRA. Oh, TRA, nggih. Ini saya pikir ini harus kalau punya usaha, Pak Joko ini ada tanah nganggur gitu, oh udah khusus gitu, diumumkan bahwa kolam renang khusus laki dan perempuan. Yang akhwat disiapkan pelatih renang, ya pelatihnya juga perempuan, begitu, laki. Ada kolam renang khusus perempuan, Ustaz? Dalam? Ada kolam renang khusus perempuan. Ada. Ada. Di mana itu? Di dekatnya Jaksa itu masuk ke gang itu, Ustaz. Oh. Wah, itu sudah. Nah, itu berarti kalau mau renang situ aja gitu, supaya ndak campur. Lah Musa alaihissalam masa kecil gitu, tradisi. Tapi Musa alaihissalam berusaha kalau mandi jauh, tidak berada dalam komunitas, tapi di sungai waktu itu, Pak. Di sungai. Lah cuman karena terus dikaji, ada yang mengatakan Musa itu karena ini ada apa aib pada fisiknya sehingga tidak mau bersama kita mandi, begitu terus setiap hari ungkapan-ungkapan itu hingga pada akhirnya Allah kemudian, kalau dalam hadis Sahih Muslim itu Nabi Musa mandi di jauh gitu dari komunitas ini, jauh, kemudian bajunya diletakkan, akhirnya hanyut itu batunya. Dalam hadis riwayat Muslim hanyut, ngejar Musa alaihissalam, ngejar, akhir ternyata tidak ada ciri fisik, tidak ada di Musa itu. Sampai sejauh itu dalam hadis Muslim diterangkan gitu. Jadi Allah ingin menunjukkan, jadi memang istimewa. Musa alaihissalam dipilih oleh Allah menjadi kalimullah, jadi orang yang langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai Musa ingin melihat ru'yatullah, kan ya? Ingin melihat Allah di ayat yang sebelumnya yang kita kaji gitu. Sampai Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Kemudian Musa pingsan, falamma sa'iqa, ketika kemudian beliau siuman dari itu, dari mengatakan meminta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah menyatakan kamu tidak akan bisa melihatku. Bapak Ibu sekalian, kemudian innistafaituka 'alan nasi birisalati. Jadi Musa dari sisi ini. Yang kedua saya ingin tunjukkan bahwa Musa alaihissalam itu memiliki kuwatul jasad, kekuatan fisik. Nah, ini itu termasuk pilihan Allah. Jadi Musa alaihissalam memiliki kekuatan fisik sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Ya kan? Dalam surat Al-Qasas itu Musa alaihissalam mengangkat penutup. Jadi ketika mendapati dua putri Nabi Syuaib ya sedang sedang mengembalakan kambing, kemudian kedua putri ini tidak berebut dengan kelompok laki-laki para pengembala kambing. Akhirnya Musa bertanya, ma khatbuki, gitu. Kalau bahasa kita, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, nanti kasihan hewan termakmu. Dia mengatakan, saya tidak akan memberikan minum hatta yusdirar ri'a, sampai para pengembala laki-laki itu meninggalkan tempat itu. Dan ternyata para pengembala laki setelah selesai memberikan minum untuk gembalaannya, sumurnya ditutup. Begitu, Pak. Jadi laki-laki itu bahaya itu. Nutup. Kalau sudah ditutup gimana dia akan memberikan minum? Nah, di situ Musa alaihissalam tergerak. Kalau dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir itu, tutupan itu hanya bisa diangkat oleh 4 laki-laki. Itu diangkat sendiri oleh Musa. Nah, itu diamati itu fisik, kuwatul jasad. Jadi fisiknya memang kuat. Diambilkan, kemudian selesai. Kenapa Musa sampai kemudian terlihat kekuatan fisik? Salah satunya ketika membantu dari keluarga Bani Israel yang meminta tolong. Fawakasahu Musa faqadha alaih. Musa mukul, kemudian orang yang dipukul oleh Musa langsung mati. Wah, itu kuat sekali. Nah, berarti ini kan kita melihat, wah itu Musa. Ya, kalau kita ingin menjadi, ini untuk yang muda itu, dai itu juga harus memiliki kekuatan fisik. Kalau dai sakit-sakitan, kasihan dokter Imam. Ya. Setiap saya didatangi oleh dai terus sakit-sakitan, gitu kan. Ada sakit mata dokter Ammar, gitu kan. Begitu. Jadi sakit-sakitan itu tidak boleh. Dai itu harus sehat, gitu kan. Makanya kalau kita melihatnya dari Musa dipilih oleh Allah salah satunya di situ. Fisiknya harus sehat. Ya mungkin nge-gym gitu ya. Gitu. Ya. Sekarang yang banyak nge-gym itu justru yang sepuh. Sudah usia 50 ke atas itu baru nge-gym. Dan saya lihat itu di beberapa tempat gym itu, saya lihat ibu-ibu pun juga nge-gym juga gitu. Ya sebenarnya enggak ada masalah mereka olahraga, tapi ya khusus untuk wanita saja gitu. Saya lihat di situ pelatihnya laki-laki. Gitu. Ya betul pakai jilbab, tapi namanya nge-gym otomatis olahraga dengan pakaian ya seperti itu gitu. Pak. Ini jadi inspirasinya harus punya ruang olahraga, gitu nggih. Jadi khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, punya 2 lokasi tapi separuh. Ini khusus untuk ibu-ibu gitu. Itu saya pikir konsep usaha yang baru, nggih. Mungkin kalau saat ini bisa berangkat ke Palestina itu menjadi pilihan Allah. Iya, kalau fisik kita memungkinkan, Mbak. Jadi kondisi di sana tidak memungkinkan untuk kita. Fisik kita itu suruh bawa. Jangan bayangkan kadang diantaranya yang kita coba cermati dari tulisan-tulisan itu, bahwa mereka itu makan itu hanya sekali sehari dalam kondisi saat ini, gitu kan. Bahkan kalau Ramadan kemarin di antara mereka yang itu hanya buka 7 butir kurma, air putih, sahur 7 butir kurma. Kita ndak bisa, Pak. Kita buka sehari, sahur kita makan sahur, gitu. Ya, kemudian buka itu sudah cemepak itu. Ada ote-ote, tempe goreng, padahal mestinya kalau bukan ndak boleh gorengan, tapi ternyata justru gorengan itu laris, gitu kan? Gitu. Jadi
Makanya maksud saya untuk yang muda-muda itu mulai melatih fisiknya. Dan untuk kita sebenarnya, untuk saya coba cermati itu bahwa untuk yang sudah di usia 40 itu kan semakin 40 ke atas, kekuatan otot kita kan, massa otot kita akan semakin berkurang. Makanya memang harus dilatih dengan olahraga, mengembalikan itu supaya kesehatan tetap gitu. Tapi kan niat yang penting, Ustaz. Oke, karena itu niat termasuk juga mensupport, Pak. Oke kan? Karena Rasulullah SAW menyatakan man lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak menanamkan pada dirinya niat untuk berjihad di jalan Allah, nanti ketika meninggal dalam kondisi jahiliyah. Apa yang membedakan antara Rasul Umar bin Khattab dengan Khalid ibn Walid? Umar itu jihad sampai kemudian menjadi imam subuh yang kemudian beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya kan? Khalid ibn Walid itu berjuang Masya Allah, tapi meninggalnya di tempat tidur. Tapi kalau kita lihat di tubuh Khalid bin Walid itu lebih dari 70 tusukan pedang, bekas tusukan pedang itu ada di tubuh Khalid ibn Walid. Kita itu kena tusuk tapi duri, gitu. Dalam sambatnya udah Masya Allah itu kena wis macam-macam. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa dari sini kita satu mensupport mereka, mendoakan mereka itu menjadi sebuah ini. Jadi tidak harus kita ini dalam konteks saat ini karena kondisi fisik ya tidak memungkinkan. Seperti ketika di Afghanistan dulu. Wah itu kita membawa AK berapa itu? Wah itu sudah ngos-ngosan. Sudah begitu lari bawa beban gitu kan ya. Kita tidak pernah bawa beban. Ini beliau mantan TNI. Latihan itu berat gitu. Iya, berat gitu. Tapi makanya tidak bisa gemuk gitu. Yudi gemuk ini kan baru kesana aja, Pak. Awalnya enggak itu kembali Bapak sekalian. Jadi Allah memilih Musa sebagai kalimullah, kemudian dia sampai dengan sebab itu ingin ru'yatullah. Musa diberikan oleh Allah kekuatan fisik, tapi Musa juga itu kuwatul i'timad ala Allah. Ini yang membedakan. Jadi Musa itu ketergantungannya kepada Allah subhanallah, al-i'timad ala Allah. Jadi segala sesuatu mengacu kepada Allah. Buktinya pada saat dikejar oleh orang-orang musyrik, orang-orang Fir'aun, pengikut Fir'aun dan pasukannya, ketika pengikutnya mengatakan wahai Musa innala mudrakun, kita akan terkejar, kata Musa kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama kita ini Rabb, Allah akan berikan petunjuk. Itu al-i'timad Allah luar biasa. Nah, ini yang dituntut oleh kita, oleh Allah kepada kita. Bukannya kita karena sebagai kalimullah bukan, tapi kekuatan fisik ini dituntut juga mempunyai kekuatan al-i'timad Allah. Begitu. Allah memilih Musa birisalati, dengan membawa risalah. Risalah Musa adalah risalatut tauhid. Jadi akidah atau risalah yang dibawa Musa adalah tauhid, mengisahkan Allah. Meskipun syariat Musa dengan yang dibawa oleh Nabi setelahnya berbeda, termasuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi di sini semuanya risalahnya sama. Termasuk risalah yang dibawa Al-Masih alaihissalam. Risalah yang dibawa Al-Masih adalah risalah tauhid. Risalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu Isa alaihissalam. Kemudian wabi kalami, ini terjadi perbedaan di antara ulama, tapi yang dimaksudkan di sini menurut Imam Ibnu Katsir adalah Taurat. Fakhudh ma ataituka, maka ambil dan pegang, ya. Qala tabaraka wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklim thumma qala fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin
Fakhud ya Musa ma'ataituka min syarafil istifa. Jadi ambillah wahai Musa apa yang telah aku anugerahkan kepadamu berupa apa? Al-istifa, engkau sebagai pilihan. Kemudian wan nubuwah, ya, yang Allah berikan itu adalah berikutnya adalah kenabian, an-nubuwah. Jadi istifa yang pertama, yang kedua adalah an-nubuwah, dan yang ketiga di sini dikatakan wal munajat, dan munajat. Apa munajat? Doa. Munajat. Jadi Musa diberi oleh Allah kelebihan, salah satunya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minar rasikhina fi syukri wa kum minasyakirin. Mohon maaf ini keliru. Kurang sin besar mestinya. Dan jadilah engkau wahai Musa minas syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik Ibu sekalian, asyukru, nggih, syukur itu sesungguhnya jenengan semua cermati, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Jadi syukur itu kembalinya kepada kita, Pak. Jadi setiap kita mensyukuri anugerah Allah itu kembali kepada kita. Yang pertama as-sihhatu, kita mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Itu masya Allah itu. Wujud syukurnya, bagaimana kesehatan ini potensi yang Allah berikan untuk kepada kita, untuk kita tunaikan menuju melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita terus terang coba jenengan cermati, ya mestinya suatu saat kita sedih itu melihat di saat bulan Ramadan, gitu, bulan dimana Allah muliakan malah justru tidak puasa, gitu kan, masih banyak. Dan kemudian terang-terangan gitu Pak, saya di Jalan Ahmad Yani itu, di Jalan Ahmad Yani di Kota Probolinggo, bukan Ahmad Yani itu Pak. Enggak, di situ kan ada warung mie dan warung bakso ya. Nggih, ada bakso dan mie, kemudian sampingnya warung apa itu? Ya rawon dan lainnya. Itu justru jam 11, 10, 11, 12 yang banyak justru yang makan laki-laki. Dan masih muda-muda, setelah itu keluar dari situ sarungan. Udur paling Dalam? Udur paling. Nggih. Masih muda-muda gitu. Udur. Malah saat ada ibu-ibu yang dalam kondisi dia berhalangan mau beli di situ sungkan gitu, karena mayoritas yang beli justru laki-laki. Saya subhanallah gitu. Ya satu sisi kisah ya apa gitu, sedih gitu. Mereka tidak menerima petunjuk gitu. Karena yang berpuasa kan orang-orang yang beriman saja. Tuh, nggih. Keberkahan itu Allah hadirkan kan ketika ketaatan penduduk negeri. Artinya bahwa Muslim belum tentu, masih banyak yang belum taat dengan perintah Allah. Itu hal yang puasa Pak, gitu, puasa, sholat, gitu kan, itu kan hal-hal yang ini, itu masih banyak. Artinya apa? Berarti kita menyadari PR kita masih banyak, begitu. Maka menguatkan ku anfusakum wa ahlikum naro itu menjadi sesuatu. Keluarga kita, anak kita, anak-anak muda. Saya ketika ada pas pendistribusian, kemudian ada yang terdaftar yang diusulkan untuk, memang kalau dari sisi rumah kemudian pendapatan ya memang mustahik, berhak menerima. Di KTP-nya juga Islam. Pada saat masa pendistribusian kebetulan saya yang hadir situ, rokokan. Saya sampaikan, Pak, ini dana zakat ini, kok sampean itu merokok? Begitu kan? Nggak layak jenengan terima. Begitu kan? Saya terus terang di depan umum saya sampaikan gitu, malu gitu. Terus
Maaf Pak, loh jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama Allah. Saya gitu kan. Saya ingatkan kepada panitia, seperti ini tidak boleh. Begitu. Jadi ada yang mengajukan, panitia mengajukan pendistribusian, gitu kan ya. Kemudian data sudah kita survei, ada anak-anak dari mahasiswa yang kita biayai untuk survei mustahik, dan sudah pada saat pendistribusian justru hadir rokok. Saya tegur langsung di situ. Tidak boleh tahun depan, ini sudah tidak bisa lagi. Ya itu begitu Pak. Artinya PR kita, tugas kita masih banyak. Gitu nggih. Kita ini kan terus berada dalam satu komunitas. Gitu. Berarti kita harus memperluas itu, mengajak mereka gitu. Untuk kembali ke jalan Allah, termasuk yang muda-muda. Ngeri Pak, ngeri banyak. Gitu kan nggih. Ya. Yang kedua Bapak sekalian, syukur terhadap nikmat Allah berupa al-aulad. Gitu. Nah, kalau aulad berarti di sini al-zauj. Ya, pasangan, gitu nggih. Zauj, suami ataupun istri. Itu nikmat Allah yang harus disyukuri, gitu. Karena dengan adanya istri atau dengan suami Allah anugerahkan keturunan, gitu kan. Ini nikmat lah, karena keturunan ini juga nikmat Allah, ya harus disyukuri dengan ditarbiyah, dididik, dikenalkan Islam, gitu ya. Dikenalkan Islam. Tapi bagaimana Islam yang kita mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa kewajiban-kewajiban sholat itu bukan menjadi beban. Sekarang jenengan cermati masih ada. Jadi kalau begini, Bapak sekalian, saya kemarin ada yang konsultasi ke saya kebetulan di Batu. Ada yang konsultasi, Ustaz, gimana? Apakah anak kan sudah selesai sekolah di pagi ya, sekolah dasar, kemudian setelah itu apa harus kami antarkan untuk belajar ngaji? Karena di sekolah itu pembelajarannya lambat dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain dari sisi ilmu pengetahuan. Bagaimana menurut Ustaz, apakah kemudian kami kursuskan anak kami untuk mengejar itu? Saya tanya balik, terus saya balik begini untuk bab ngaji itu. Saya sampaikan bahwa jangan sampai anak kita jenengan antarkan ngaji, terus peran jenengan apa terhadap anak, gitu kan? Mestinya justru yang mengenalkan huruf-huruf hijaiyah itu kita para ayah atau ibu, al-walid dan walidah, ayah dan bunda. Itu mengenalkan, kita kenalkan huruf hijaiyah, kemudian kita ajarkan bacaan Quran. Kalau bab tahsin, mungkin karena kita memang belajar sadarnya tentang agama itu sudah, ya belajar ngajinya itu udah sepuh, jadi dot sama ya sudah ketemu bedanya gitu nih. Zal dan dal ha itu tidak ketemu. Dalam itu kita serahkan kepada guru yang memang tahsin. Tapi orang tua ngajarkan, membekali, mengenalkan huruf hijaiyah, mengajarkan cara wudhu yang benar, sholat yang benar, supaya apa? Setiap anak kita baca, setiap anak kita sholat, pahalanya ngalir ke kita. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Perannya di situ. Selama ini jenengan apain? Kerja. Berangkat jam 6 pagi itu sudah berangkat. Bahkan kadang anaknya berangkat, bapaknya berangkat, anaknya masih tidur. Pulang nyampe rumah jam 7:30-8. Datang mandi, makan malam, ngobrol sebentar, tidur. Sudah, tidak sempat dialog. Hari Sabtu libur kadang, atau Ahad libur, bapaknya kemudian rekreasi, kadang juga mancing. Itu bapak itu. Jadi terus kapan ada waktu gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, gitu kan? Aulad tarbiyah itu bagian dari syukur istri, gitu kan?
Kemudian termasuk Allah menganugerahi kita al-mal, harta. Termasuk al-waktu. Gitu. Waktu. Coba jenengan, ada yang sudah mirsani film animasi itu nggih? Ada. Nonton film animasi apa? Si Gembul atau apa itu? Jumbo. Ah. Itu mestinya kita sebagai orang tua ya berpikir Masya Allah gitu ya, bagaimana masa depan anak kita, Mbak. Itu kan sanjungan terhadap animasi itu Masya Allah, tapi kita melihat sebagai orang tua dari sisi proses tarbiyah. Anak sekarang, anak-anak itu ketika tanya, kamu pingin jadi YouTuber, kenapa? Banyak duit. Sudah. Kenapa? Terlihat ini sedikit ada kecelakaan jadi konten. Coba Pak. Jadi sekarang sudah berubah, orientasinya berubah. Lah inilah yang harus kita ini. Kepekaan itu sudah hilang, Pak. Oh, ada kecelakaan, duer gitu lah. Setelah dulu foto, upload, kirim ke ini, ada yang kirim ke radio, disebarkan, disebut info dari Bapak Fulan, tapi tidak segera bantu, nol. Begitu. Jadi Masya Allah, Pak. Nah, ini kan perubahan ya, perubahan yang harus para ayah gitu ya, menyadari bahwa ini harus kita berubah gitu, pola mendidik kita, mengantar anak kita, termasuk waktu, Pak. Gitu, waktu kita itu. Kalau jenengan cermati terhadap tugas, Masya Allah, kadang jenengan persani pas hari kita Ramadan sudah, gitu, pagi selesai sahur kemudian ke masjid baca sampai waktu syuruk selesai kemudian pulang, ngerjakan sebentar istirahat kemudian masuk waktu zuhur. Kita merasa begitu cepat sekali Ramadan, gitu, begitu. Malam baru baca Quran kemudian lelah, ternyata sudah masuk menjelang waktu sahur, ibu sudah masak dan lain sebagainya, kayak waktu singkat. Saat itu kita menyadari waktu memang pekerjaan lebih banyak daripada waktu. Al-wajibat aktsar minal awqat. Begitu. Tapi ada orang yang hidupnya, mohon maaf, lebih dalam sehari 24 jam itu hidupnya memegang HP. Ya ada yang jualan Pak Suret terus nawar gitu terus gitu. Ada gitu terus. Sampai lupa bahwa anaknya itu jatuh ke got. Karena sibuk dengan HP. Makan loh Pak sambil menikmati buka itu. Jangan berpesani sudah kalau di resto-resto, gitu, sudah di foto dulu, setelah itu sambil itu masih ya Allah, Pak. Begitu. Jadi ini nikmat Allah semuanya, termasuk nikmatul iman. Gitu, nikmat iman. Lah nikmat iman ini perlu pupuk, Pak. Kita harus pupuk supaya terus tumbuh keimanan kita. Nggih. Wa kum minas syakirin. Ya ini kayaknya enggak selesai, Pak, satu. Enggak apa-apa. Kembali. Ketika kita mensyukuri, itu semuanya kembali kepada kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ya, syukur itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi syukur ini kembali. Seberapapun yang kita dapat ketika kemudian kita bekerja. Saya bertanya, ada seorang yang selama ini jualan gitu. Jadi sebelum ketemu dengan saya itu yang bersangkutan jualan gorengan. Itu kan ada beberapa tempat kita kajian termasuk di Malang, Pasuruan, itu jualannya gorengan. Kemudian setelah itu kita minta untuk terlibat dalam kebersihan masjid, ya, di daerah Malang, terlibat. Kalau gajinya tidak besar, Pak, gajinya itu tidak besar, ya di bawah 1 juta untuk di marbot masjid itu. Terus saya tanya gitu, kebetulan saya bersama
Beliau kan tidak bisa nyetir, saya bawa kendaraan, saya ajak, gitu kan, mau kemana? Udah bareng saya gitu. Enggak, sudah bareng saya. Kapan saya sekali waktu nyepirin jenengan? Di situ saya tanya, Pak, setelah jenengan beraktivitas di marbot masjid di sini, kan kejadiannya kan di Malang, gimana menurut jenengan? Terus terang Ustaz ya, ketika saya jualan gorengan, pendapatannya saya lebih besar dari yang saya terima ketika saya di marbot ini. Terus gimana untuk kebutuhan jenengan? Tapi subhanallah, ketika saya kerja jual gorengan itu kurang aja untuk kebutuhan ini, kurang, kadang sik pinjam kepada orang gitu. Dan setelah saya kerja di marbot sini, kemudian saya ada kesempatan untuk baca Quran lebih gitu, begitu kan? Kemudian saya secara otomatis 5 waktu saya terjaga di sini. Kalau tidak ada muadzin, beliau yang azan gitu ya. Dia mengatakan justru setelah itu kok ya cukup Ustaz, berkah, mungkinnya berkahnya di sini. Bahkan saya tidak pernah pinjam lagi. Oh, saya gitu kan. Terus gimana menurut? Saya terus di sini aja Ustaz ya. Pokoknya selama Ustaz tidak mencat, saya tetap di sini. Oh, saya tidak akan mencat jenengan gitu. Kecuali jenengan mengundurkan diri deh. Tapi selama itu, disitulah keberkahan dan syukur gitu. Saya mengingatkan beliau, malah justru saya sampaikan kepada beliau sudah sepuh Pak, sudah sepuh. Artinya dari sisi usia lebih tua dari saya, begitu. Dia mengatakan, gimana Pak? Saya justru iri pada jenengan itu. Loh kenapa Ustaz? Karena jenengan bangun lebih awal ke masjid, ngepel, bersihkan, nyapu masjid, ngepel. Terus kemudian setelah itu jenengan masih sholat dan sholat witir, rawatibnya jenengan terjaga, gitu kan? Saya sampaikan. Itu saya justru iri karena dengan jenengan bersihkan masjid, setiap orang yang sholat di situ nyaman, gitu. Berapa pahalanya Pak? Wah itu luar biasa jenengan. Nah disitulah Pak. Makanya terkadang kita ini sering mensyukuri itu ketika dapat harta uang. Padahal iman pun juga merupakan nikmat, anak pun juga nikmat, suami juga nikmat, istri juga nikmat Allah yang harus kita jaga. Makanya kalau kita semua menyadari ini, insya Allah rumah tangga sakinah Pak. Rumah tangga kita sakinah, tidak akan rewel. Sakinah itu bukan berarti tidak pernah terjadi pertengkaran, gitu. Kesalahpahaman jelas. Rasulullah saja terjadi sampai Umar kan, Umar itu kan mengingatkan ketika kemudian melihat wajah Rasulullah SAW. Kemudian datang kepada Abu Bakar, datang kepada Aisyah, Umar datang kepada Hafsah. Kata Umar, kenapa Rasulullah sampai seperti ini? Ketahui kan, Rasulullah bisa menceraikanmu, mencari yang lebih muda darimu, lebih cantik darimu, itu ada. Begitu kata Umar, diingatkan gitu. Tapi ini adalah syaraf ketika menjadi istri Rasulullah. Akhirnya kemudian datang, kata Rasulullah, apa yang dilakukan Umar terhadap istri sampai kemudian terjadi perubahan. Itu kan gara-gara istri Rasulullah SAW salah satunya meminta tambahan belanja. Jadi minta tambahan belanja itu wajar Pak. Istri minta itu, apalagi di bulan Ramadan, pengeluarannya besar Ramadan itu. Sahur yang biasanya sarapan pagi terong pecek itu udah cukup. Kalau malam sahur makan apa? Terong. Itu ada sudah gitu. Kadang gitu kan ya. Sudah bukanya pun minta tambahan, bukan terong lagi Pak. Sudah harus ada takjilnya kan katanya. Itu minumnya pun pakai itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya jarang di rumah, jadi jalan terus gitu, bukanya di jalan. Ya, Ibnu Sabil Pak, anak jalanan. Ini syukur Pak, asyukru. Jadi nikmat ini syukur. Dan Allah memerintahkan kepada Musa. Mungkin
satu ayat nggih Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan di ayat 45 dan 146 insyaallah di pekan depan nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita mudah-mudahan Allah catat sebagai amal saleh kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan umur kita, keberkahan harta kita, keberkahan waktu kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang selalu Allah hadirkan, rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan Allah bimbing mereka untuk istiqomah dalam kebenaran, istiqomah meninggalkan kemungkaran, dan senantiasa Allah hiasi putra putri kita, cucu-cucu kita dengan akhlakul karimah, sehingga kemudian mereka tumbuh besar dalam lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah antarkan kita dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Harta yang Allah titipkan menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah umroh, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk sholat di Masjidil Haram Makki, di Haram Madani, dan mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan untuk kita untuk sholat di Masjidil Aqsa sebelum Allah mewafatkan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada pemimpin negeri ini orang-orang yang senantiasa mendampinginya dalam ketaatan, menjauhkan dari pemimpin negeri ini orang-orang yang ingin melakukan kerusakan, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.